Jadi begini, kita putusin buat merunut semuanya dan bikin list yang singkat tentang saran-saran keuangan terbaik yang ada. Susah banget milih-milihnya, tapi ini yang terbaik dari yang terbaik. Kita scan semuanya supaya cuma menyorot saran-saran keuangan paling berharga aja. Nah, dengerin baik-baik ya. Hidup di depan kamu lebih penting daripada yang udah lewat. Jadi perhatikan betul apa yang bakal kamu pelajari. Kalau kamu ngikutin setidaknya satu saran dari sini, keuanganmu pasti bakal baik. Kalau kamu ngikutin lebih dari satu, kesempatan kamu buat jadi kaya bakal jauh lebih besar. Ya udah, inilah 15 saran terbaik tentang uang dan kekayaan. Nomor 1, fokuslah buat nambahin penghasilanmu. Jangan cuma mikirin nabung. Ini terutama berlaku di awal kehidupanmu. Pas kamu belum punya banyak tabungan, jangan cuma nabung, tapi investasiin uangmu di apa aja. Coba-coba eksplorasi, bikin sesuatu, semua tujuannya cuma satu. Dapetin lebih banyak penghasilan. Begitu kamu jago ngasilin uang, dunia bakal terbuka lebar buat kamu. Kebanyakan orang cuma tahu satu cara buat dapat duit, yaitu kerja di pekerjaan yang membosankan banget. Jangan jadi orang yang kayak gitu. Nomor 2, investasikan sebagian besar penghasilanmu. Percaya atau enggak, kalau pengen kaya, kamu nggak bisa mewah-mewahin penghasilanmu. Walaupun kamu udah dapat banyak duit, kualitas hidupmu harus naik. Hanya saat investasimu, bukan gaji. Memungkinkan alasan terbesar orang-orang cepat jadi kaya itu karena mereka hidup kaya orang miskin. Padahal nggak perlu kayak gitu. Cara tercepat buat ngumpulin kekayaanmu itu dengan investasiin antara 50 dan 80% dari penghasilanmu. Dan tinggalin sisanya untuk kamu pakai apa aja. Nomor 3, cuma investasi di bidang yang kamu mengerti. Ini dia, orang rugi duitnya kalau mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Jangan jadi kayak gitu deh. Kalau kamu suka seni, ya bikinlah hal-hal seni. Kalau kamu suka pertanian, investasikan di bidang pertanian. Lihat apa yang kamu lakukan di waktu luangmu. Cari ruang di mana minatmu itu bisa dimonetize dan lakukan hal itu. Kesalahan terbesar yang dilakukan kebanyakan orang adalah mereka mengeluarkan uang buat hal-hal yang mereka nggak paham. Ini gimana ya jelasinnya? Sampai akhirnya mereka harus nyicil lagi rumah buat beli Bitcoin seharga $18.000. Nomor 4, uang itu cuma permainan angka boy. Kamu harus nyaman dengan angka-angka. Jangan khawatir, guru-guru kamu selama ini cuma bercanda sama semua matematika yang rumit itu. Yang perlu kamu pahami sebenarnya cuma matematika dasar aja kok, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan persentase. Itu aja sebenarnya. Tahu kenapa? Karena uang itu cuma angka. Uang nggak punya nilai intrinsik. Itu cuma lembaran kertas dengan orang di atasnya. Tujuan utamanya cuma buat ngebantu kamu menentukan berapa nilai suatu hal dan memfasilitasi pertukaran yang akurat. Buat bisa mengukur dengan benar, kamu harus paham matematika dasar, tahu angka-angka kamu. Berapa yang kamu hasilkan, dikurangi berapa yang kamu keluarkan, itu hasilnya berapa yang tersisa. Nomor 5, kamu cuma bisa mengendalikan waktu yang kamu punya. Semua orang punya 24 jam dalam sehari. Tapi nggak semua orang menghabiskan dengan cara yang sama. Waktu adalah sesuatu yang cuma kamu yang bisa kendalikan. Kamu yang tentuin mau ngabisin 1 jam berikutnya buat terus tumbuh atau nonton kucing jatuh yang lucu. Atau nyari tahu apakah kamu punya kekuatan super. Orang-orang sukses menggunakan waktu untuk membuat diri mereka lebih sukses. Sementara orang-orang mediocre mencoba membenarkan ketidakberhasilan mereka. Kalau seseorang cuma bekerja 40 jam seminggu, tapi kamu bekerja 80 atau 100 jam. Pertumbuhanmu, kesuksesanmu akan berkembang pesat. Dalam beberapa tahun, mereka akan tertinggal jauh dari kamu. Dan mereka nggak akan bisa mengejarmu. Kamu harus berhenti berpikir bahwa ada jalan pintas dalam hidup. Butuh sejumlah jam tertentu untuk mewujudkan impianmu. Jam-jam yang cuma kamu bisa habiskan, kecuali kamu hati-hati ketika kamu mengorbankan masa depan untuk saat ini. Karena saat ini akan segera menjadi masa lalu. Dan masa depan itu pasti. Nomor 6, biarkan asetmu menjadi mainanmu. Pelajaran besar dalam membangun kekayaan, orang kaya nggak bekerja hanya untuk membeli barang-barang. Mereka bekerja untuk membeli mesin penghasil uang. Tahu kenapa? Karena kalau kamu menghasilkan uang dan kamu menghabiskannya untuk sesuatu, kamu nggak punya uang lagi. Tapi kalau kamu membeli mesin penghasil uang, kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan dengan uang yang mesin itu hasilkan untukmu. Konsep ini sederhana, tapi sangat kuat. Kamu harus memeluknya dalam hidupmu.
Tidak banyak orang yang tahu, tapi ada titik dalam kekayaan seseorang yang kita sebut sebagai Great Barrier, di mana individu itu tidak akan pernah miskin lagi. Great Barrier adalah satu mesin penghasil uang, menghasilkan cukup uang untuk membeli mesin-mesin penghasil uang lainnya. Kekayaanmu aktif membuatmu semakin kaya. Inilah mengapa orang kaya terus semakin kaya. Mereka melewati Great Barrier itu. Nomor 7. Selalu bernegosiasi. Negosiasi segala sesuatu, bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu pingin dapetin sebanyak mungkin nilai dari uangmu. Kemungkinan besar kamu udah kerja keras buat dapetin uang itu. Saat kamu menghabiskannya, kamu nunjukin harga dari usahamu itu. Ingat kan, uang cuma satuan pengukur. Semakin berharga yang bisa kamu dapetin dari usahamu, semakin kaya realitasmu. Dan tebak, apa realitas itu bisa dinegosiasikan? Kamu bisa negosiasi kehidupan yang lebih baik buat dirimu sendiri karena aksi ini memungkinkan kamu untuk mempercepat pertumbuhanmu. Ini artinya bernegosiasi dan mendapatkan kenaikan gaji, bernegosiasi tanggung jawabmu, bernegosiasi kebahagiaanmu dengan teman-temanmu atau pasanganmu. Kadang-kadang bahkan bisa berarti bernegosiasi dengan dirimu sendiri. Kalau kamu nggak suka sesuatu dalam hidupmu atau mau ada perubahan yang lebih baik, mulailah bernegosiasi untuk itu. Nomor 8. Jangan menghabiskan uang yang enggak kamu punya. Daftar saran tentang uang terbaik enggak lengkap tanpa ini. Berhenti menghabiskan uang yang enggak kamu punya. Kamu enggak harus berpura-pura atau berhutang hanya untuk memuaskan keinginanmu akan TV yang lebih besar. Belajarlah hidup tanpanya sampai kamu benar-benar bisa membelinya. Hutang adalah evolusi perbudakan di zaman modern. Seseorang memiliki semua usahamu sampai hutang itu terbayar. Paham nggak? Semua kerja keras kamu itu, buah manisnya, orang lain yang nikmatin. Sebelum melanjutkan ke poin berikutnya, aku ingin memperkenalkanmu ke SeaBank. SeaBank adalah platform bank digital yang terpercaya dan sudah diverifikasi oleh OJK yang memungkinkanmu mendapatkan imbalan sebesar Rp25.000 hanya dengan menabung Rp50.000 selama 3 hari dan mendapatkan suku bunga 4% setiap harinya. Dengan menggunakan SeaBank, kamu bisa melakukan pembelian di Shopee tanpa biaya layanan dan gratis transfer ke semua akun bank di Indonesia sebanyak 100 kali setiap bulan. Jangan lupa untuk memasukkan kode KTM R6F sebagai kode rujukan atau referral saat pendaftaran. Investasi di SeaBank sangat menguntungkan. Link dan kode kami catat di deskripsi video di bawah ini. Nomor 9. Fokuslah pada kekuatanmu. Tinggalkan kelemahanmu. Kamu bukanlah pisau serbaguna Swiss Army. Saran terbaik dalam hal ini adalah fokus sepenuhnya pada kekuatanmu. Ada beberapa aspek dalam hidup dan bisnis yang lebih mudah bagi kamu daripada yang lain. Kamu merasa lebih alami di dalamnya, dan orang-orang memperhatikan hal itu juga. Ini adalah tiket emasmu menuju level berikutnya. Disinilah kamu bisa memberikan nilai tambah yang paling besar. Itu adalah keunggulanmu, keuntungan bersaingmu. Sekarang, mungkin kamu kurang memiliki bakat atau keterampilan di bidang tertentu. Tapi, kekuatanmu akan memungkinkanmu untuk menyewa atau menggantikan kelemahanmu. Dan kalau kamu nggak tahu harus mulai dari mana, jadilah seorang pekerja lepas untuk satu keterampilan yang menurutmu bisa kamu lakukan dengan baik. Ada orang di luar sana yang benar-benar bertolak belakang denganmu, dan dengan senang hati akan menugaskan kekurangan ini kepadamu. Seiring waktu, kamu akan mulai mendatangkan sejumlah uang, tumbuh, dan 2 pintu lain akan terbuka bagimu saat kamu melakukannya. Nomor 10. Semakin berharga dirimu, semakin banyak yang kamu hasilkan. Kalau kamu merasa kurang puas dengan berapa banyak yang kamu dapatkan, jawabannya cukup simpel. Lakukanlah hal-hal yang lebih berharga daripada yang kamu lakukan saat ini. Pasar akan membayar sesuai dengan kontribusimu. Kamu bisa melakukannya dengan 2 cara sederhana. Pertama, lakukan lebih banyak dari yang sudah kamu lakukan atau lebih efisien. Kedua, dapatkan keterampilan baru yang memungkinkanmu melakukan sesuatu secara lebih berharga. Keduanya akan membawa kamu kepada lebih banyak pendapatan. Sebagian besar orang lebih fokus pada yang kedua dalam jangka panjang, karena yang pertama sudah mencapai batas maksimal. Kamu hanya punya jumlah jam tertentu dalam sehari untuk bekerja. Gunakan semuanya. Nilai datang sebagai hasil dari kemampuanmu untuk menghubungkan titik-titik dan menghasilkan jawaban berharga. Semakin banyak titik yang kamu miliki, semakin banyak hubungan yang bisa kamu buat. Dalam kasus ini, titik-titik tersebut adalah ide, keterampilan, hubungan manusia, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Banyak orang bisa kehilangan kekayaan karena keadaan yang tak terduga,
tapi kamu tidak akan pernah kehilangan nilai intrinsikmu, dan tidak seorang pun bisa merampasnya dari kamu. Nomor 11. Uang adalah alat. Perlakukanlah seperti itu. Uang membuat segalanya berjalan lebih cepat, seperti bahan bakar di atas api. Kamu tidak selalu membutuhkan uang untuk membangun sesuatu yang berharga, tapi sejujurnya uang pasti sangat membantu. Tapi hati-hati jika kamu tidak terbiasa menggunakan alat. Pisau koki sangat keren di tangan seseorang yang tahu cara menggunakannya. Ini memungkinkan koki untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Tapi di tangan seorang pemula, tidak ada perbedaan, atau bahkan lebih buruk, bisa menyebabkan kerusakan. Sama halnya dengan alat lainnya. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin nyaman kamu menjadi menggunakannya. Bahkan kamu mulai menikmati menggunakannya, karena kamu tahu betul uang mirip seperti itu. Nomor 12. Gunakan uang orang lain untuk membangun kekayaan. Ada batasan pada apa yang bisa kamu lakukan dengan menggunakan uangmu sendiri. Membangun kekayaan membutuhkan waktu dan pengembalian tidak sebesar yang kamu pikirkan di awal. Mungkin kamu hanya memiliki dirimu sendiri untuk mengandalkan. Investasi waktu dan uangmu sampai kamu memahami bagaimana kekayaan diciptakan. Setelah ini tercapai, untuk mengakses level kedua kekayaan, kamu perlu membangun jaringan dan memanfaatkannya untuk kesuksesanmu lebih lanjut. Ada peluang atau tingkatan tertentu dalam permainan uang ini yang tidak bisa kamu akses, kecuali kamu tahu cara menggunakan uang orang lain. Banyak orang berpikir ini adalah dunia fantasi, di mana orang hanya memberimu uang untuk diinvestasikan. Tapi orang kaya menggunakannya setiap hari. Ini secara harfiah mengapa bank-bank ada. Jika kamu menaruh uangmu di bank, dan bank memberikannya kepada orang lain yang tahu cara menggunakan uang orang lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Berikut contoh cepatnya. Kamu hanya punya $20.000 untuk diinvestasikan. Jadi kamu pergi ke bank dan mendapatkan $80.000 lagi. Itu adalah uang orang lain untuk membeli properti senilai $100.000. Kamu berutang kepada bank $500 per bulan untuk menutupi hipotek selama 20 tahun. Properti itu adalah temuan yang bagus, sehingga sewamu lebih dari cukup untuk menutupi biaya dan hipotek. Guys, dengerin nih. Ketika properti udah lunas, investasi $20.000mu tiba-tiba jadi senilai $400.000. Itulah rahasia orang kaya makin kaya, yaitu dengan memanfaatkan duit orang lain. Nomor 13. Penting banget guys, pelajari dasar-dasar, bukan cuma taktik. Meskipun dunia berubah, kita sebagai manusia tetap sama. Kita bereaksi dan merasakan hal yang sama. Kita nggak terlalu berubah guys. Nah, 15 saran bisnis ini valid banget dari 1000 tahun yang lalu sampai sekarang. Bedanya, cuma dulu kita pakai koin emas dan mungkin kamu punya lebih banyak saudara. Masalahnya, kalau kita terlalu fokus sama tren terbaru, taktik-taktik itu cepat keduluan zaman. Makanya, lebih baik fokus dan pelajari dasar-dasarnya. Pelajari cara jualan dan kamu bakal bisa jual apa aja seumur hidup. Pelajari cara ngobrol dengan orang, dan kamu bisa terhubung dengan siapa aja. Taktik cuma berlaku buat sekarang, tapi dasar-dasar itu abadi banget guys. Abadi. Nomor 14. Pendapatan pasif itu berharga 10 kali lipat dari pendapatan yang kita kerjain sendiri. Ini penting banget guys. Kenapa? Karena pendapatan pasif bikin kita bebas, nggak menyita waktu kita, malah memungkinkan kita untuk meningkatkan nilai kita dalam hidup. Dan sekarang, ini dia saran terakhir tentang uang dalam daftar ini guys. Nomor 15. Saat yang paling tepat untuk memulai adalah sekarang. Kalau kamu mau membangun sesuatu, bangunlah sekarang. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Kalau kamu pengen hidupmu berarti, mulailah mewujudkan mimpimu ke dunia. Waktunya nggak akan pernah sempurna. Kamu nonton konten ini sekarang karena kamu beda. Atau setidaknya, kamu nggak mau jadi kayak orang lain kan? Sukses itu nggak lawan dari kegagalan, tapi lawan dari ketidakberanian bertindak. Hidupmu nggak berubah karena kamu nggak berubah. Kalau kamu nggak mau jatuh ke perangkap yang sama kayak orang lain, mulailah hari ini. Bukan besok, bukan Senin, bukan tahun depan. Tapi hari ini juga. Lakukan sesuatu yang selama ini kamu tunda, langsung setelah video ini selesai. Begitu cara kamu maju ke depan, sobat. Kamu nggak punya alasan lagi buat bilang nggak punya informasi, nggak punya panduan, nggak punya motivasi, atau nggak tahu harus ngapain. Setiap jutawan dan miliarder di luar sana mengakui ini sebagai emas intelektual kita. Kami ringkas ratusan buku, pertemuan, dan nasihat dari mentor menjadi daftar yang jelas dan komprehensif. Hasil pengalaman kami sendiri.
Gunakanlah sesuai keinginanmu. Sebenarnya, kami masih punya beberapa saran lagi dan mungkin akan buat part 2 di masa yang akan datang. Apa yang sebaiknya kami masukin di part 2 nih? Apa saran terbaik tentang uang yang pernah kamu terima? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Yang terbaik akan masuk ke bagian kedua. Dan tentunya, terima kasih sudah menonton sampai akhir bersama kami. Kami pengen berbagi saran spesial buat kamu satu lagi, yaitu jangan jadi budak uang. Kamu tahu uang selalu ada di pikiran semua orang, dan uang bisa memecahkan banyak masalah yang kamu hadapi saat ini. Ambil uangnya, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu dalam prosesnya. Kami sudah melihat sendiri orang-orang mengorbankan kesehatan, keluarga, impian dan keinginan mereka, dan akhirnya malah merasa tidak bahagia. Yang ingin kami sampaikan adalah, kamu bisa menjadi kaya, tapi tetap kehilangan segala hal yang penting. Kami ingin kamu semua mendapatkan segala yang kamu inginkan dalam hidup. Kami belajar bahwa hidup indah sebagaimana kamu menjalaninya dan dengan siapa kamu membaginya. Kami harap kamu belajar sesuatu hari ini dan semoga saran-saran ini akan melekat dalam hidupmu selamanya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton sampai sejauh ini dalam video ini. Meskipun kami belum pernah bertemu, harap tahu bahwa kami menghargai kamu dan mengucapkan selamat untuk pilihanmu berada di sini pada hari ini. Kalau video ini menyentuh hatimu, tulis di komentar dengan kata 100%. Dengan begitu, kami tahu kami sudah berhasil kan? Dan kami juga bisa tahu siapa yang nonton sampai sejauh ini, sampai ke video ini. Terima kasih sudah menghabiskan waktu dengan kami. Pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Seperti biasa, kita bisa lanjutkan percakapan di kolom komentar. Terima kasih lagi, dan kami tidak sabar untuk menyambut kedatanganmu lagi besok.